Pernah kepikiran nggak sih berapa banyak duit yang beneran bisa didapat dari link afiliasi TikTok? Udah, lupain semua rumor yang ada. Hari ini kita bakal kupas tuntas angka-angka nyatanya, biar kamu tahu persis apa yang bisa diharapkan. Nah, ini dia nih pertanyaan yang bikin semua orang penasaran kan? Komisi afiliasi TikTok ini sebenarnya cuma buat jajan? Atau emang bisa jadi sumber penghasilan yang serius? Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, pertama-tama kita ngomongin angkanya dulu ya. Bukan angka mimpi yang sering kamu lihat di iklan, tapi komisi real yang didapatin para kreator kayak kamu setiap harinya. Nih, angka ini wajib kamu ingat. Kebanyakan produk di TikTok Shop itu bakal ngasih kamu komisi antara 5-10%. Anggap aja ini angka standarnya ya, jadi dasar permainan kita. Nah, tapi serunya di sini nih, buat produk-produk tertentu, atau kalau kamu dapat kolaborasi khusus, angka komisinya bisa loncat sampai 15% loh. Emang sih nggak setiap hari, tapi ini sangat mungkin buat dicapai. Sabar, nanti kita bahas gimana caranya. Coba deh, lihat bedanya di grafik ini. Di satu sisi, ada tarif standar yang biasa. Di sisi lain, ada potensi yang jauh lebih gede. Terus, apa sih yang bikin beda? Dan gimana caranya biar kamu bisa dapat tarif yang lebih gede itu? Kuncinya ada di siapa yang pegang kendali. Nah, ini ngebawa kita ke pertanyaan super penting. Siapa sih yang sebenarnya nentuin tarif komisi ini? Banyak yang salah kaprah, ngira TikTok yang ngatur semuanya. Padahal, salah besar. Ini dia faktanya. Yang nentuin itu penjualnya sendiri. Setiap merchant atau toko itu bebas nentuin komisinya masing-masing. Makanya, kamu bisa aja nemu dua produk yang mirip, tapi komisinya beda jauh. Jadi kendalinya ada di tangan mereka. Dan ini membuka dua jalan kolaborasi yang perlu kamu tahu. Anggap aja ini kayak main game yang ada dua level. Ada kolaborasi terbuka, di mana kamu bebas promosiin produk apa aja dari marketplace pakai komisi standar. Tapi level selanjutnya, nah ini yang pro, namanya kolaborasi bertarget. Ini sistemnya undangan, jadi penjualnya yang milih kamu langsung. Nah biasanya disinilah komisi yang lebih gede dan deal-deal bagus itu ada. Oke, jadi sekarang kita udah tahu siapa yang nentuin tarifnya. Sekarang, yuk kita ikutin jejak uangnya. Gimana persisnya komisi itu dihitung dan kapan duitnya beneran masuk rekening kamu. Prosesnya sebenarnya simple, tapi ada satu detail kecil yang sering banget kelewat. Nih, rumusnya gini, dan dengerin baik-baik ya. Komisi kamu itu dihitung dari harga setelah diskon. Jadi, kalau pembeli pakai voucher atau dapat potongan harga, persentase kamu diambil dari harga akhir yang mereka bayar, bukan dari harga asli produk. Ini detail kecil yang ngaruh banget loh. Jadi, alurnya tuh simple. Pelanggan beli, diskon dipotong, komisi kamu dihitung. Tapi, lihat deh langkah 4. Ini nih yang paling krusial. Uang kamu baru bisa cair setelah status pesanannya selesai. Artinya, barangnya harus udah diterima dengan baik sama pembeli. Sebelum itu, komisi kamu itu ibaratnya masih ngambang dan bisa aja hilang. Nah, bisa hilang ini beneran kata kuncinya. Nggak semua penjualan yang kamu hasilkan itu bakal jadi komisi. Ada beberapa skenario umum yang bisa bikin kerja keras kamu, ya hangus gitu aja. Yuk kita pelajari cara ngelindungin penghasilan kamu. Nih, dua biang kerok utama yang bisa bikin komisi amblas. Retur produk sama pembatalan COD. Logikanya simpel banget. Kalau pelanggan balikin barangnya atau nolak bayar pas kurir COD datang, ya penjualannya batal. Artinya, komisi kamu juga ikut batal. Dan ini bukan cuma teori loh, ini kenyataan di lapangan. Coba aja tanya kreator lain, pasti banyak yang bilang kalau retur barang itu salah satu tantangan terbesar mereka. Ini bagian dari permainan yang mau nggak mau harus kita hadapi. Oke, risikonya kita udah tahu. Sekarang kita ngomongin strategi. Daripada pasrah aja, gimana caranya kita bisa main lebih pinter buat memaksimalkan pendapatan dan melindungi diri dari kerugian. Nih, game plan-nya ada 3 langkah. Pertama, pinter-pinter milih, aktif cari produk yang komisinya gede. Kedua, jadi detektif dulu. Riset sedikit, baca ulasan, buat cari tahu produk itu sering diretur apa enggak. Dan yang ketiga, jadi negosiator. Jangan malu buat nawar dan minta lebih. Nah, ini dia senjatanya. Waktu kamu udah bangun audiens yang setia dan bisa buktiin kalau kamu jago jualan, kamu dapat sesuatu yang berharga banget, daya tawar. Pakai pengaruh itu, ajak ngobrol langsung sellernya, negosiasiin komisi yang lebih tinggi lewat kolaborasi bertarget. Disitulah permainannya berubah total. Jadi, sekarang ilmunya udah dapat semua kan? Kamu tahu angkanya, risikonya, dan yang paling penting, strateginya. Pertanyaannya sekarang bukan lagi berapa yang bisa aku dapat, tapi, oke, produk pinter pertama yang mau aku pilih apa nih? Pilihan ada di tangan kamu. Selamat berburu komisi.